Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup oleh Roh atau Hidup menurut Roh. Diambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita atau mendorong kepada kita untuk hidup kita hidup oleh roh. Apa itu hidup oleh roh? Firman Tuhan mengatakan di ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa Allah meminta kita hidup di dalam roh? Karena Allah itu roh. Ada ayat juga yang mengatakan sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Allah minta disembah di dalam roh? Karena Allah itu adalah roh. Ya, jadi Allah itu roh adanya. Dia ingin kita percaya atau dia ingin kita orang-orang percaya atau anak-anaknya hidup kita dipimpin oleh kehendak roh, bukan oleh kehendak atau keinginan daging atau keinginan diri sendiri. Mungkin banyak orang berkata, memang kenapa kalau hidup menurut daging? Bukankah keren? Ya memang keren. Tetapi seringkali hidup oleh daging itu, hidup menurut daging adalah seringkali gegabah, tidak ada perhitungan, nekat, tidak tertib, ceroboh, dan seringkali tidak terkontrol. Sebab kenapa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, tidak pernah sejalan, selalu bertentangan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga dikatakan kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, contoh saudara, seringkali hati kita, batin kita ingin berdoa setiap hari, ingin menghampiri Tuhan, ingin hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Tapi nyatanya tidak terlaksana. Kita tidak bisa berdoa setiap pagi, mungkin bangun kesiangan, mungkin pikiran kita udah ada di mana-mana sehingga kita tidak sempat. Karena masih banyak persoalan sehingga kita tidak bisa berdoa setiap pagi. Itulah yang dikatakan hati itu berkehendak, tetapi tubuh ini tidak dapat mengikuti keinginan roh. Yang berikutnya, contoh berikutnya, kita mungkin setiap hari hendak merenungkan firman Tuhan, ingin saat teduh, ingin merenungkan firman Tuhan,
Nyatanya tidak terlaksana. Karena begitu bangun pagi, pekerjaan sudah menanti, dan kita buru-buru mandi dan lain sebagainya, lalu kita pergi. Yang berikutnya adalah, contoh yang berikutnya, hendak ibadah setiap minggu. Nyatanya juga tidak terlaksana. Mungkin hari Minggu justru banyak urusan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini gambaran orang-orang yang hidup di dalam kedagingan. Nah, di ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, taat kepada kehendak Tuhan atau kepada pimpinan Roh, maka kita dapat mengalahkan keinginan daging. Kalau kita menurut pimpinan Roh, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, kita tidak menuruti keinginan daging, ya. Nah, saudara nanti bisa baca di rumah Roma 7 ayat 13 sampai 25, ya. Rasul Paulus juga menjabarkan tentang perjuangan hukum Taurat dan dosa. Bagaimana ketika kita mau melakukan yang baik, yang jahat itu sudah ada. Itu sebabnya dikatakan aku manusia celaka, karena tubuh ini tubuh dosa, ya. Tapi dikatakan ketika kita berbuat dosa, tapi bukan kita lagi yang melakukan, tetapi dosa yang ada, yang nempel di dalam tubuh kita. Nah, saya menghitung di sini yang dikatakan Rasul Paulus ada 15 perbuatan daging. Bukan berarti perbuatan daging hanya 15, karena setelah itu dia tulis dan lain sebagainya. Ya. Di ayat 19 dikatakan perbuatan daging itu percabulan, kecemaran dan lain sebagainya, ya. Dan dikatakan barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena ini adalah semua perbuatan daging, ya, yang dikatakan di luar kontrol manusia, yang seringkali manusia lupa diri dan lain sebagainya. Ada 15 yang disebutkan oleh Rasul Paulus, pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya. Ini manusia bisa kebablasan dan yang tadi saya katakan kecerobohan, hidup tidak tertib di dalam daging. Tetapi kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, menurut keinginan Roh, maka kita bisa tertib, berbahagia, sukacita dan lain sebagainya. Ketika seorang melakukan keinginan daging, kebanyakan dia lost control, ya. Tidak bisa mengontrol dirinya karena berjalan dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya itu sebenarnya menjauh dari Tuhan. Dia tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki kekuatan. Nah, sekarang kita melihat kalau kita hidup di dalam Roh, ya, buah Roh itu bukan ada 9, tetapi di dalam buah Roh ada 9 rasa atau 9 macam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena ini semua kebaikan yang memang berasal dan bersumber dari Allah. Kita harus kejar yang namanya buah Roh ini. Ketika buah Roh ini yang isinya ada 9 ini kita dapat, maka hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Ada amin? Nah, saudara, dari 9 buah Roh, dari buah Roh yang isinya ada 9, yang pertama adalah apa? Kasih. Karena apa? Karena kasih itu adalah rangkuman dari semua hukum yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi kasih itu adalah Allah itu sendiri. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi saudara, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, kita menuruti keinginan Allah, maka dikatakan kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita. Dan kalau kita percaya dan kita mengenal kasih Allah itu, ya, yang Allah adalah kasih,
Harusnya hidup kita mencerminkan Allah itu. Hidup kita harus penuh kasih, ya. Kasih itu berbicara juga tentang hal memberi. Yang namanya kasih memberi, itu sebabnya Allah memberikan anaknya. Allah berkorban supaya kita memperoleh keselamatan yang dari Allah. Nah saudara, kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya kita sudah mengikuti kehendak Roh, dan kita sedang berjuang mematikan keinginan daging kita. Maka kita siap menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya ketika kita menjadi milik Kristus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mampu menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, untuk merealisasikannya, keinginan daging itu tidak sanggup mengikuti keinginan Roh. Kalau kita terus hidup di dalam dua pijakan, ingin berjalan dengan keinginan daging dan berjalan dengan keinginan Roh, maka saya yakin keinginan Roh ini akan kalah. Keinginan daging kita lebih kuat. Tetapi kalau kita berjuang untuk mematikan keinginan Roh, mematikan keinginan daging, dan kita hidup terus, ya, dengan iman dipimpin oleh keinginan Roh, maka kita akan memperoleh kemenangan, ya. Karena tidak bisa kita berdiri di dalam dua pijakan, ingin berjalan di dalam Roh, ingin berjalan di dalam kedagingan, ya. Karena dikatakan kedua itu tidak bisa sejalan, dan itu selalu berlawanan. Nah, Roma 8 ayat 13 mengatakan, sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi kalau kita mau hidup, kita mau selamat, kita mau disebut milik Kristus, mau tidak mau kita harus mematikan keinginan daging. Kita harus berjuang, dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging. Ya. Nah saudara, pilihan saudara hari ini menentukan masa depan saudara di kemudian hari. Mau ikut keinginan daging atau ikut keinginan Roh. Kalau saudara ikut keinginan Roh, maka saudara akan menjadi pemenang, dan saudara akan penuh dengan sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ayat terakhir dikatakan, dan janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jangan saudara ingin selalu dihormati, tetapi mari kita saling atau lebih merendahkan diri satu dengan yang lain, ya, supaya hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menolong kita untuk kita semakin peka kepada pimpinan Roh Kudus. Amin. God bless you.